Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran fikih. Baiklah Anda semuanya, kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu melanjutkan tentang puasa, yaitu puasa sunnah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita jelaskan yang pertama, nanti Ananda mampu memahami tentang puasa sunnah. Yang kedua, Ananda bisa memahami macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, Anda bisa memahami hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan yang keempat, Anda bisa memahami macam-macam puasa makruh. Yang pertama kita jelaskan yaitu tentang puasa sunnah. Apa itu puasa? Kalau puasa dah kita jelaskan di minggu yang lewat, yaitu puasa itu yang berarti menurut bahasa imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan puasa sunnah itu adalah puasa yang apabila kita kerjakan, kita berpahala, dan apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Tetapi alangkah baiknya puasa itu kita kerjakan. Yang kedua kita jelaskan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada beberapa macam. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu dikenal dengan puasa di 6 hari di bulan Syawal itu pada bulan Syawal yang dimulai pada tanggal 2 Syawal. Boleh kita kerjakan secara berurutan mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 Syawal, ataupun kita selang-selingi selagi masih di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang kita kerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana ketika itu para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang ketiga, puasa sunnah itu adalah puasa Ashura. Puasa Ashura itu adalah puasa yang kita kerjakan pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, ada puasa Sa'ban, puasa yang dilakukan selama bulan Sa'ban. Sedangkan yang kelima, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis yaitu puasa yang sering kita lakukan juga, yaitu puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Sedangkan yang keenam adalah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini sering juga kita kenal dengan puasa putih, di mana puasa ini kita kerjakan setiap pertengahan bulan Qamariyah, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah itu adalah contohnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Itu bulan-bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Sedangkan yang ketujuh adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang kita kerjakan selang-seling, 1 hari puasa dan 1 hari tidak puasa, dan seterusnya. Yang kedua, puasa haram. Apa saja puasa yang diharamkan itu adalah yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Maka pada hari raya Idul Fitri itu haram hukumnya bagi kaum muslimin maupun kaum muslimat untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, puasa pada hari Idul Adha. Pada hari Idul Adha itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 11, 12, 13, yaitu dikenal dengan hari Tasyrik, di mana ketika itu kaum muslimin dan kaum muslimat disuruh kita untuk menikmati atau kita memakan yang mana makan daging hasil kurban. Yang ketiga adalah puasa hari Tasyrik. Puasa hari Tasyrik itu adalah puasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa khususkan pada hari Jumat. Maka haram hukumnya bagi kita mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Yang kelima, pada hari Syak. Dan yang keenam, puasa selama-lamanya. Ini puasa tanpa batas, maka haram hukumnya bagi kita untuk puasa selama-lamanya.
Yang ketujuh, puasa bagi wanita haid atau nifas. Maka bagi wanita haid maupun nifas, maka haram bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka inilah yang termasuk puasa-puasa yang diharamkan bagi kita, yaitu puasa Idul Fitri, puasa Idul Adha, puasa hari Tasyrik, puasa khusus hari Jumat, yang kelima puasa hari Syak, dan yang keenam puasa selama-lamanya atau puasa tanpa batas. Dan yang ketujuh, puasa bagi wanita haid maupun wanita nifas, maka haram hukumnya. Yang ketiga, puasa makruh. Apa saja puasa-puasa yang dimakruhkan itu? Yang pertama, puasa yang dimakruhkan itu adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Maka makruh hukumnya, kecuali beberapa hari sebelumnya kita telah melaksanakan puasa sunnah, maka boleh kita berpuasa. Tetapi kalau kita hanya melakukan puasa itu di hari Jumat saja, maka makruh hukumnya untuk berpuasa. Dan yang kedua, puasa sunnah pada separuh kedua dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban sampai 30 Sya'ban. Maka separuh kedua dari bulan Sya'ban itu maka makruh hukumnya berpuasa. Nah, ananda semuanya, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Jadi puasa sunnah itu ada beberapa macam, dan puasa yang diharamkan itu ada beberapa macam juga, dan puasa makruh itu ada. Nah, setelah itu bisa ananda pahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat ananda pahami semuanya. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.